Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 8 PPKN subbagian A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Langsung saja disimak. Kompetensi dasar dan indikator pada materi ini. Untuk kompetensi dasarnya 3.1 menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikatornya ada 3. Untuk materi di subbab A ini kita akan membahas indikator yang pertama, yaitu 3.1.1, menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Coba, siapa yang masih ingat tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Ya, kita review ya materi di kelas 7. Ya, jadi tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ada sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Kemudian 22 Juni 1945 ada sidang panitia 9. Kemudian tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 sidang kedua BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dengan hasil salah satunya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila. Jadi Pancasila ditetapkan pada saat Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh sidang PPKI. Ini adalah review materi di kelas 7 ya, tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita masuk ke materi istilah Pancasila. Dalam buku Negara Kartakarma karangan Prapanca, kemudian dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca, 5, dan sila, sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. A. Dilarang melakukan kekerasan. B. Dilarang mencuri. C. Dilarang berjiwa dengki. D. Dilarang berbohong. Dan E. Dilarang mabuk atau minuman keras. Kemudian pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Ini pengertian menurut Muhammad Yamin. Kemudian fungsi dan peranan Pancasila. Menurut TAP MPR nomor 3 MPR garing 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal.
Fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, fungsi dan peranan Pancasila ini dapat kita buat jembatan keledai dengan singkatan Jibasuhur Ciamo. Ji itu adalah jiwa, Su itu adalah jiba. Ji itu jiwa, Ba itu kepribadian, Su adalah sumber dari segala sumber hukum, Hur itu perjanjian luhur, Ci adalah cita-cita dan tujuan bangsa, A itu adalah asas dalam kehidupan, Mo itu adalah moral pembangunan. Yang pertama, fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Itu ya. Jadi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Nah, kalau kepribadian itu kan berarti ciri khas, ya, memberikan corak yang berbeda dengan bangsa lain. Seperti itu. Kemudian 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar tersebut. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Kemudian hukum yang ada di bawah Pancasila dari Undang-Undang Dasar, kemudian ada peraturan pemerintah, sampai dengan ada perda, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian fungsi dan peranan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Nah, ini karena Pancasila itu ditetapkan pada sidang PPKI yang di dalamnya itu sudah mewakili dari suara rakyat, maka Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur, perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ya, jadi cita-cita bangsa yang ingin dicapai dengan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah bagaimana menciptakan masyarakat adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Like jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka. Silahkan di subscribe dan silahkan dibagikan untuk selalu mendapat manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.